pemerintah Kabupaten Pati bagi para investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Pati. Karena Pati semakin seksi untuk investasi. Bagaimana peluang pengembangan investasi di Kabupaten Pati? Kita akan membahasnya dalam Pati Business Forum 2022 bersama dengan narasumber yang akan hadir bersama kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama kami akan undang Bupati Pati Bapak Haji Haryanto untuk naik ke atas panggung. Mohon berkenan Pak Haryanto, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Wakil Bupati Pati, Bapak Haji Saiful Arifin untuk bisa naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Haji Saiful Arifin atau yang akrab disapa Pak Safin. Silakan duduk Bapak bersama dengan Pak Haryanto ya. Kemudian kami juga mengundang Deputi Kepala KPW Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Bapak Beri A. Harahap untuk bisa bergabung bersama kami. Selanjutnya, Ketua GPI Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia Jawa Tengah, Ibu Ade Siti Muksoda untuk bisa bergabung juga bersama kami di atas panggung. Baik, dan kita tidak hanya berempat saja pemirsa, karena ada satu narasumber lagi yang bergabung melalui Zoom. Kami akan sapa Bapak Muhammad Firdaus, Direktur Sistem Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan Kementerian Investasi BKPM. Pak Firdaus, selamat siang Pak Firdaus. Iya, apa kabar Pak Firdaus? Saya kalau ngelihat Pak Firdaus malah jadi membelakangi ya. Jadi nanti kita nggak bisa bertatap-tatapan Pak Firdaus, tapi nggak apa-apa ya. Kita masih bisa mendengarkan suara dari Pak Firdaus. Baik, mohon izin Bapak Ibu saya untuk bisa naik ke atas panggung. Dan kita akan membahas ya, ini terkait dengan investasi menjanjikan yang ada di Pati. Baik, kita pertama ke Pak Bupati terlebih dahulu. Pak Bupati, tadi saya sampaikan kalau Pati ini semakin seksi untuk investasi. Bagaimana perkembangan investasi, semenjanjikan apa sih Pati ini Pak Bupati? Terima kasih Mbak. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan pada waktu awal sambutan saya, kita adakan forum bisnis. Ini kan tidak lain adalah mempertemukan para pebisnis, para investor dengan pihak eksekutif. Ya tentunya adalah selaku pemerintah ini pertama adalah menjamin orang bisnis, orang mau investasi itu kan menjamin bahwa di daerah situ aman nggak, kan gitu. Kedua kemudian berkaitan dengan mudah nggak perizinannya, kemudian ada sumber dayanya enggak. Nah itu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu tidak lain adalah kewajiban dari pemerintah daerah untuk menjamin investasi di Pati itu aman. Kemudian yang kedua perizinannya mudah. Kemudian sumber daya yang ada, baik itu potensi lahannya, kemudian tenaga kerjanya, kemudian juga dari pendukung lainnya, ini semuanya kita welcome. Sehingga dalam kurun waktu pada pandemi COVID di tahun 2020-2021 itu boleh ditanya Pak Mr. Kim, Mr. Yun itu pada pandemi COVID. Padahal pandemi COVID ini kan kita di saat di satu sisi kita harus pemutusan mata rantai penyebaran, tapi di sisi lain agar ekonomi ini tidak berhenti. Itulah kalau tema hari ini dalam rangka untuk upaya memulihkan ekonomi yang ada di Kabupaten Pati secara nasional itu adalah sangat tepat sekali. Baik, jadi kalau dari Pak Bupati semuanya akan dipermudah ya, termasuk dengan regulasi perizinan dan lain-lain. Berarti sekarang nggak ada alasan lagi perizinan rumit ya di Pati ya Pak Bupati ya? Alhamdulillah perizinan nggak ada sulit-sulit kita, karena semuanya izin yang dulu saya tanda tangani itu semuanya sudah saya serahkan kepada Pak
kepala di BMPTSB. Kita ada mall pelayanan publik, kita ada aplikasi. Baik, nah kita juga tanya nih, dukungan dari Pak Wabub yang latar belakangnya memang seorang pengusaha dari dulu ya, betul ya Pak Wabub ya. Bagaimana bentuk dukungan Bapak juga nih Pak sebagai pengusaha agar bisa menggait investor untuk mau berinvestasi di Pati? Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Devi, terima kasih Pak Bupati waktunya. Pertama-tama memang kita sebenarnya di Kabupaten Pati ini merubah image. Yang paling penting adalah bagaimana merubah image dari kota yang selama ini agak tidur, kota pensiun, dan kita sedikit terubah. Dan bagaimana mungkin 10 tahun yang lalu lah kita bicara bahwa kota Pati ini seringkali kalau ada investasi kok selalu ditolak terus. Itu yang melatar belakangi tantangan saya, karena kebetulan saya ini asli Pati dan merantau ke Jakarta juga udah hampir 25 tahun kali ya di sana. Dan menjadi tantangan, ini mesti kita buka ruang publik di Pati untuk memberikan satu contoh menarik orang itu dengan cara fasilitas yang memadai. Ini adalah bagian daripada target kita supaya orang datang ke Pati. Setelah orang datang ke Pati, pasti dia berpikir, pasti dia cari makanan-makanan tradisional, makanan-makanan kuliner yang terkenal di wilayah tersebut. Nah, ini akan bergerak. Dengan adanya pergerakan ini tentunya bisa memberikan, dan adanya fasilitas itu tentunya pasti akan mendatangkan orang-orang yang mempunyai uang. Nah, untuk itu memang wajah Pati yang notabene yang selama ini tidur kita gerakkan. Tadi disampaikan kita menggerakkan pembangunan ini, disampaikan oleh Bu Kepala BKPM Provinsi, tidak bisa kita berpikir hanya uang pemerintah aja, kira-kira seperti itu. Uang APBD, uang APBN tidak bisa. Uang APBD, APBN pasti ada limitnya. Dan itu tadi disampaikan Pak Bupati, 50% aja sudah untuk biaya gaji. Yang lainnya infrastruktur, jalan dan lain sebagainya. Untuk itu kami mengajak, saya berpikir bahwa yang tidak ada limitnya itu uang swasta. Kita mempermudah bagaimana untuk yang tadi disampaikan Pak Bupati, kita kasih karpet merah untuk memberikan izin, memberikan fasilitas, dan tentunya tidak ada yang kita cara pandang yang notabene dulu-dulu itu udah jangan kita pikirkan. Kalau investasi masuk mesti kita dapat apa? Kalau investasi masuk kita dapat apa? Kita mesti memberi contoh. Kalau memang kita punya uang ya kita investasikan di daerah kita sendiri. Mari kita sama-sama jangan berpikir bahwa kalau memberikan sesuatu memberikan kemudahan kepada investor itu kita dapat apa. Jangan itu pikiran yang masa lalu lah. Pikiran yang sudah tidak berpikir ke belakang. Kebetulan Pak Firdaus, titip salam Pak Firdaus buat Pak Menteri BKPM, kebetulan beliau ketua umum saya waktu saya masih menjadi ketua umum HIPMI Jakarta Selatan gitu. Jadi beliau ketua umum saya Pak Bahlil Lahadalia. Jadi beliau sangat konsen dan ditugasi oleh Pak Presiden untuk bagaimana menguatkan investasi di Indonesia ini, bagaimana untuk memulihkan ekonomi ini tentunya dengan investasi yang baik di daerah maupun di tempat-tempat daerah lain juga. Mungkin itu sedikit masukan dari saya, nanti kita bisa diskusi, dan tentunya ini mari berinvestasi di Pati dan mari kuatkan. Kalau tanpa ada investasi, pembangunan ini juga akan tidak secepat yang kita harapkan. Terima kasih Mbak. Jadi secara fasilitas ini memang luar biasa ya dukungan yang diberikan oleh Wakil Bupati kita Bapak Haji Saiful Arifin. Nanti kita bakal ngobrol juga sama Pak Firdaus ya Pak Salvin ya. Tapi kita akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami dalam Pati Business Forum 2022. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan diskusi kita hari ini dalam Pati Business Forum 2022. Sekarang kami akan menyapa Pak Firdaus. Halo Pak Firdaus, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Devi.
Iya, Pak Firdaus, kalau tadi sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan juga Wakil Bupati, ini Pati benar-benar menggelar karpet merah untuk investasi. Bagaimana Pak Firdaus ini melihat peluang investasi yang ada di Pati, Bapak? Baik, Mbak Devi, kami tidak bisa hadir ke sana, Bapak, karena pada kesempatan kali ini bertepatan dengan Pak Presiden bersama Pak Menteri, Pak Wabub. Kami sedang membagikan apa yang disebut dengan nomor induk berusaha NIB bagi para UMK. Nah, Bapak Ibu, kenapa UMK ini menarik? Sebab dari sekian banyak yang mengajukan nomor induk berusaha melalui apa yang kita sebut dengan online single submission, Bapak Ibu, 97%-nya adalah merupakan UMK. Dari total 1,5 juta NIB, 97%-nya UMK. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya potensi UMK ini. Kenapa Bapak Ibu UMK ini menarik? Sebab nantinya ketika usaha besar masuk ke suatu kabupaten kota, perlu ada kemitraan. Nah, ketika kita mencari mitra, kita kesulitan mendapatkan data siapa-siapa saja UMK daerah yang bisa bermitra dengan usaha besar. Sehingga nantinya ketika kita mentargetkan tercapainya nilai kontrak kerja sama usaha besar dengan UMKM pada tahun 2022 ini sebesar 5 triliun bisa tercapai. Karena kita punya data UMK-nya. Karena itu kita membuat kemudahan-kemudahan tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bupati agar pengusaha-pengusaha bisa mendapatkan kepastian perizinan sehingga mereka menjadi legal, menjadi satu entitas yang terdaftar. Sehingga Bapak Ibu, Mbak Devi, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa UMK memiliki kesempatan yang sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya, perusahaan besar, perusahaan yang bisa berinvestasi untuk mendapatkan perizinan yang mudah. Nah, kemudahan ini kita buat bahkan mereka bisa mengakses lewat handphone. Karena kan kita ketahui UMK kita ini sangat membutuhkan fasilitas yang lebih mudah bisa dicapai dan ada di sekitarnya. Salah satu adalah dengan mobile phone. Apalagi nanti Bapak Ibu yang ada di UMK bisa memanfaatkan mitra, apakah e-commerce ya, untuk menjual atau memasarkan produk-produk UMK-nya. Itu pertama Bapak Ibu yang mau kami sampaikan bahwa peluang investasi tidak saja dimiliki oleh PMA yang akan masuk ke Kabupaten Pati, tetapi juga para UMK yang berada di Kabupaten Pati. Nah, kemudian bagaimana dengan PMA-nya, Bapak Ibu? Memang kalau misal kita lihat potensi Kabupaten Pati yang berada di data kami dapatkan bahwa pada periode 2016 sampai Maret 2022, sektor industri makanan menjadi sektor tertinggi atau terbesar sebesar 2,2 triliun rupiah dari PMDN. Sementara pada sektor yang berasal dari investasi PMA adalah industri barang dari kulit dan alas kaki, di mana Singapura dan Korea Selatan merupakan dua negara peringkat teratas pada realisasi investasi berdasarkan negara asal PMA di Kabupaten Pati sepanjang 2016 dan Maret 2022. Nah, namun Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, dengan potensi tadi, kami berharap bahwa sekarang kabupaten kota provinsi yang memiliki potensi yang aktif mempromosikan potensinya menjadi peluang. Dengan apa? Dengan membuat apa yang disebut dengan investment project ready to offer. Jadi Bapak Ibu dari kabupaten, kota, provinsi mencari potensi apa yang siap ditawarkan. Dengan secara aktif kita membuat project ready to offer, kira-kira
sudah sampai ke pra-feasibility study gitu Bapak Ibu. Kita tawarkan proyek apa yang mau dan kita siapkan sehingga pengusaha tinggal bawa modal dan teknologi saja. Karena kita sudah memilihkan yang terbaik yang akan mau kita kembangkan di Kabupaten Pati. Nah, dengan adanya iPro ini Bapak Ibu, kami akan dengan mudah bekerja sama dengan Bapak Ibu dari Kabupaten Pati untuk bersama-sama berpromosi, melakukan business development, kemudian kita akan bisa mengajak atau membawa promosi ke dalam forum-forum internasional, termasuk melakukan pemasaran investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas. Baik. Nah, ditambah lagi nanti jika ada investor luar negeri yang ingin berkunjung, kita bisa langsung membawa investor ini melihat proyek-proyek yang ada di kawasan dalam program penerimaan misi investasi. Demikian Mbak Devi, Ya, Bapak Ibu. baik. Terima kasih Pak Firdaus. Kita ke Pak Bub ya. Pak Bub, kalau tadi Pak Firdaus sampaikan jangan hanya investor saja yang aktif, tapi kita pun dari pemerintah kabupaten juga harus aktif menawarkan peluang-peluang investasi. Nah, ada apa aja sih Pak sebetulnya yang ada di Pati ini? Terima kasih Pak Firdaus. Jadi salah satu kita aktif itu adalah semacam ini. Kita juga mengadakan bisnis forum, ini salah satu aktif. Dan itu tidak hanya ini. Kita tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala DPMPTSP ini kan bagian awal, kemudian nanti dia komunikasi dengan para investor yang lain. Ini salah satu juga upaya-upaya kita. Kemudian mempermudah tadi, ini bagian daripada kita proaktif. Jadi sering saya sampaikan lewat dinas teknis yang membidangi, kita jangan diam karena yang mau jemput bola itu banyak. Jadi kalau kita tidak mau jemput bola, daerah yang lain juga sudah pada kepengen investor itu masuk. Karena apa? Salah satu daerah kalau dikunjungi investor itu udah barang tentu adalah menguntungkan daerah. Pertama ada perkembangan daerah, kemudian ada tenaga kerja terakomodir, kemudian bisa menurunkan angka kemiskinan, masyarakatnya sejahtera, pendapatannya menjadi naik, kan itu. Saya terima kasih, mudah-mudahan nanti Pak Kepala DPMPTSP dan yang terkait untuk jemput bola, merespon apa peluang-peluang apa tawarkan. Ada industri perikanan kita tawarkan, kemarin hadir dari China ya. Kita hadir, kemudian kita tawarkan lagi juga pengolahan sampah. Kemarin juga sudah hadir, namun baru dikaji. Ini juga ada tawaran lagi dengan dari Bu Ade, rencana dari Australia ini juga hadir ke sini juga. Tadi saya respon, ini bentuk bahwa kita ini komunikatif. Jadi memberikan ruang gerak ini itu adalah bagian daripada kita jemput bola dan sekaligus memberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka langsung dengan para pemangku kepentingan. Gitu Pak Devi. Baik, jadi Pati ini sebetulnya kaya sekali ya Bapak ya. Dari manapun ini bisa ya, kalau digali potensinya selalu ada ya Pak Bupati ya. Betul sekali, kalau mau kita investasi tenaga apa istilahnya surya atau apa itu ya yang dari sampah itu, kita punya lahan tempat pembuangan sampah itu ada 13 hektar. Ya. Kita sehari ya sampah itu kemarin didatangi dari China itu, ada timnya sudah ketemu dengan kami juga mendampingi, itu sudah diinventarisir setiap hari harus menyediakan apa itu sampah sekian puluh ton, itu juga sudah bisa tercukupi karena jumlah penduduk kita ini ada 1,4 juta. Iya. Ada di pedesaan, ada di perkotaan. Jadi oleh karena itu menurut saya adalah tidak salah kalau Pati ini menjadi tujuan apa itu investasi, UMK-nya juga masih terjangkau, kemudian tenaganya juga punya apa itu komitmen yang tinggi, kemudian kinerja yang cukup baik.
Iya. Begitu Mbak Dede. Baik, nah kita nanti juga akan melihat ya sebelum investasi kita lihat dulu bagaimana kondisi perekonomian secara global, nasional dan juga kondisi perekonomian yang ada di Jawa Tengah sendiri. Sesaat lagi kita akan berbincang bersama dengan Pak Berry A. Harahap, Deputi Kepala KPU Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Tapi kita akan jeda sesaat lagi tetap bersama kami dalam Pati Business Forum 2022. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita kembali dalam Pati Business Forum 2022 ya untuk menggait investor agar mau berinvestasi di Pati Bumi Minatani. Kita akan tanya juga bagaimana sebetulnya kondisi perekonomian secara global, secara nasional dan juga khususnya di Jawa Tengah sendiri bersama dengan Pak Berry A. Harahap, Deputi Kepala KPU Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Pak Berry, sebetulnya kondisi perekonomian saat ini seperti apa sih Bapak? Terima kasih. Jadi biasanya Bank Indonesia itu mengakses ekonomi daerah itu tentu tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global, kemudian nasional dan akhirnya sampai ke level regional. Nah, kita lihat dari slide 4 mungkin ya, itu secara global sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu menurun. Jadi sudah beberapa kali sebenarnya proyeksi pertumbuhan ekonomi di global itu akan menurun sehingga sekarang mencapai 3,5 itu sudah beberapa kali direvisi ke bawah. Nah ini juga diikuti dengan tekanan inflasi yang tinggi di negara-negara maju, di mana hal ini menyebabkan beberapa negara maju itu melakukan pengetatan, artinya menaikkan suku bunga. Nah akibatnya juga ada terjadi pembalikan modal ya. Dari asesmen kami juga beberapa negara itu sudah mengalami tekanan, akan mengalami stagflasi, di mana ekonomi itu akan turun, lemah gitu ya. Sementara inflasi itu cenderung tinggi. Nah ini yang kita sebenarnya kita coba di Indonesia diantisipasi, namun memang terlihat di grafik itu sebenarnya kita memiliki risiko yang agak rendah. Nah kemudian kita beralih ke ekonomi domestik. Nah ekonomi domestik sebenarnya cukup baik ya, walaupun ini ada bias bawah dari perkiraan Bank Indonesia. Jadi pertumbuhan diperkirakan akan lebih lemah dari yang kita perkirakan, tapi masih lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Ini terutama kita lihat bahwa karena beberapa yang melemah, seperti ekspor kita itu cenderung melemah, walaupun masih tinggi, namun ini masih menunjukkan pelemahan. Pelemahannya ini juga terkait dengan perkembangan yang ada di global yang tumbuh melemah, tentunya dampaknya akan melemah. Namun ada beberapa istilahnya berkah gitu ya. Jadi ada beberapa negara yang mengalami lockdown, sehingga produksi untuk ekspornya itu dialihkan ke Indonesia. Sehingga terlihat bahwa ekspor kita itu cukup kuat. Kita meyakini sampai akhir tahun masih cukup kuat sebenarnya domestik, namun memang ada kekhawatiran di ekspornya. Nah itu juga sama dengan Jawa Tengah gitu ya. Jawa Tengah juga terpengaruh, kita melihat manufaktur masih oke sebenarnya, namun ada pelemahan termasuk pelemahan maksud saya lebih rendah daripada apa yang kami perkirakan. Jadi perkiraan kita itu sekitar 4,6 sampai 5,4. Nah, namun dari proyeksi kami ini menunjukkan bahwa dia akan berada di bias bawah. Jadi artinya dia mendekati di bawah, bisa kemungkinan di bawah 5%. Nah, ini juga kita harus hati-hati, inflasi juga cenderung tinggi. Sementara kalau dari kita lihat investasi, memang investasi di Jawa Tengah ini tumbuh sangat tinggi ya. Investasi di Jawa Tengah itu tumbuh dengan sangat hebat sebenarnya tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini juga masih cukup kuat gitu ya pertumbuhan. Sementara itu mungkin kita bisa lihat bahwa beberapa komoditi yang bagus untuk dikembangkan di Jawa Tengah itu termasuk diantaranya ikan. Ikan kemudian
alas kaki gitu ya. Karena kita melihat bahwa secara secara komparatif dia punya keunggulan yang semakin bagus. Sementara juga pangsanya di dunia semakin besar, sehingga semakin ahli lah intinya, semakin maju, semakin kuat. Itu yang kita lihat bisa dikembangkan di Pati untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu dari Bank Indonesia. Terima kasih. Baik, jadi sebetulnya peluangnya ini sangat besar ya, apalagi terkait dengan apa yang dimiliki Pati, salah satunya adalah dalam hal perikanan yang ini bisa dimanfaatkan secara ekspor. Nah, kita akan berbincang juga dengan Bu Ade Siti Muksoda, Ketua GPI atau Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia. Bagaimana Ibu melihat peluang investasi di Pati, Ibu ya, karena GPI ini juga sebagai jembatan antara investor dan pemerintah Kabupaten Pati, Ibu, silakan. Terima kasih Mbak Devi ya. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil. Izinkan saya untuk berikan sedikit gambaran, menyambung dari BI. Betul sekali ya, dan pandemi ini sudah berjalan. Pandemi tidak harus kita ratapi, tetapi sudah dijawab dengan tegas tadi oleh Pak Bupati dan Wakil. Saya terkejut itu tadi, ternyata Pati luar biasa. Dan ternyata tawaran saya tadi, investor kami ada datang ke sini, nanti sudah terjadwal dari Australia, Rusia, juga dari Jerman dan Jordania. Direspon positif tadi oleh salah satunya oleh Pak Bupati. Jadi GPI ini wadah dari eksportir atau perusahaan ekspor yang merupakan jembatan dari antara eksportir dengan pemerintah. Dan kita kemarin stuck sampai 2 tahun Mbak. Luar karena biasa, pandemi 2 tahun ya. Betul kata Pak dari BI, bahwa kita ekspor itu naik karena ekspor yang lalu, yang stuck, yang berhenti. Seluruh dunia berhenti, dan itu setiap hari kita pentelengi TV terus Mbak gitu. Saya sendiri juga, apalagi sekarang sudah mulai naik lagi, dihantam lagi dengan rob. Kemudian dihantam lagi dengan banyak sekali hal yang receh-receh yang tidak perlu kita ungkapkan. Tetapi ini bukan suatu keniscayaan untuk bisa kita perbaiki. Nah, salah satunya yang harus saya apresiasi juga dan juga menjadi catatan untuk Pati, mungkin Bapak Bupati atau Pak Wakil bisa memberikan sedikit tanggapan nanti, bahwa UKM di sini juga harus diberdayakan. Ya. Sinergitas antara UKM dengan perusahaan besar itu sangat perlu. Banyak sekali yang sudah masuk ke saya, ini mumpung saya di sini, ini UKM ikan sudah pada telepon saya, pengen ketemu. Mereka memberikan banyak hal tentang permasalahan sebagai UKM Bapak. Jadi apalagi banyak sekali buyer yang beralih ke timur. Setelah melihat potensi Pati ini, sebetulnya Pati, Rembang, pesisir dan sebagainya, untuk ikan itu jauh lebih bagus. Tetapi fasilitasnya yang belum bisa direalisasi. Cold storage penting sekali. Regulasi untuk bisa ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Emas baru mulai bisa direalisasi. Sekarang ini dari Menteri sudah datang, kemarin kita diajak rambukan juga soal tersebut. Nah, berikutnya adalah tentang integrated antara UKM dengan perusahaan-perusahaan besar yang kita lihat di sini ada sekali. Itu perlu sekali, Pak. Tidak hanya mengenai produk dan juga tentang skill dan juga macam-macamnya tentang hal tersebut. Ini mendorong sekali untuk sektor-sektor ekspor yang perlu kita catat. Nah, BI tadi juga sudah mengutarakan bahwa ekonomi kita naik menggeliat. Ekspor sudah 31% di tahun 21 ini kemarin dan 22 ini masih sedikit naik turun seperti itu. Nah, penglihatan tadi ditumpang lagi dengan produk-produk komoditas yang alhamdulillah sekali kita Indonesia ini sudah banyak dilirik. Tidak hanya dilirik, sudah banyak sekali dan itinerary yang harus datang ke Indonesia. Ibu punya apa, ini punya apa. Nah, Pati juga ternyata lumbung untuk kacang, tetapi kita sarankan juga untuk bisa integrate dengan daerah lain. Daerah lain juga perlu untuk diberdayakan. Nah, dari paparan saya tadi yang banyak sekali, saya kira tidak perlu saya utarakan di sini karena nyangkutannya ternyata berbeda sekali. Pati juga kita harus sambung dengan daerah yang lain, terutama untuk
pulau-pulau yang ada kaitannya dengan daerah-daerah padi, Pak. Kacang itu banyak sekali agregator kita dari NTB, itu juga mensuplai untuk daerah padi. Terus kemudian porang tadi Bapak Sarip bilang juga bahwa agregator kita juga ada di sini yang bisa menjangkau lebih luas lagi untuk ekspor. Karena yang kita harapkan di pemerintah juga regulasinya tolong jangan berubah-ubah. Nah, ini barusan tadi dari kemarin Menteri Pertanian untuk regulasi porang boleh pakai chip lagi. Kemarin sudah nggak boleh, harus dari tepung. Tapi dengan catatan lagi bahwa untuk ekspor di Cina, untuk impor di Cina, untuk yang lain belum. oke. Jadi kita nggak ngerti apakah ini suatu hal yang harus kita bicarakan di lain lagi juga ya. Yang jelas kita positif aja bahwa badai atau pandemi ini tidak harus membuat kita tuh loyo gitu, enggak. Justru ini membuat kita itu lebih canggih lagi dalam berinovasi. Terutama dari para buyer atau para investor yang sudah mulai melirik ke padi. Harapan kami, Bapak Bupati tadi juga sedikit wanti-wanti bahwa tata ruang jangan sampai tergoyahkan. Terus ekosistem juga harus dijaga. Kemarin beberapa waktu yang lalu Bapak, saya juga belusuan ke daerah-daerah sini untuk UKM-UKM yang notabene sangat diperlukan oleh para buyer, karena buyer itu tidak cuma melirik pengusaha besar, tetapi juga melirik atau membina perusahaan-perusahaan kecil yang bisa diberdayakan dan bisa menjadi soko guru dari ekonomi dari padi ini sendiri. Demikian. Baik, terima jadi kasih. Iya, terima kasih Bu Ade. Tidak hanya pengusaha-pengusaha besar saja, pengusaha kecil termasuk UKM ini juga dilibatkan ya. Kita ke Pak Bupati, Pak Bub, gimana ini Pak untuk keterlibatan dari UKM yang ada di Pati, karena tadi banyak juga yang sudah menghubungi Bu Ade, kayak dari tadi sibuk juga balesin satu-satu ya Bu Ade ya. Ya silahkan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Memang kita tidak bisa mengandalkan hanya investor besar saja, harus melibatkan itu. Karena apa? Karena dalam rangka untuk saling menunjang antara satu dengan yang lain. Kemudian terkait dengan perikanan tadi ya, ini justru di Juwana itu untuk perikanan tadi itu luar biasa Bu di sana. Jadi ada cold storage besar sekali. Jadi oleh karena itu kalau khusus perikanan memang ekspor ini kan tidak mudah ya. Untuk menuju negara yang dituju itu prosesnya adalah sangat sulit sekali. Jadi oleh karena itu kita memang butuh tangan-tangan, bantuan tangan-tangan dari kementerian. Jadi yang kita itu geliatnya itu sudah begitu sangat merespon sekali, tetapi kalau regulasi mungkin daerah itu mudah, tapi pusat kemudian bahkan sampai ke luar negeri itu sangat sulit. Nah itulah kita jangan sampai tadi disinggung terkait dengan regulasi-regulasi ini, begitu ada desakan baru kita permudah. Tadi kita kalau bisa, karena regulasi ini kan kita bikin sendiri. Ya kita bikin sendiri, kita pedomani sendiri, kita lakukan sendiri. Jadi kenapa kalau kita bisa dimudahkan tidak dipermudahkan saja kan itu. Demikian Mbak Devi ya. Semoga regulasi dari bawah ke atas bisa nyambung terus ya Bapak nyambung ya. Dan mudah. Jadi kita akan jeda sejenak ya, setelah ini ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu hadirin silahkan dipersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu untuk masing-masing narasumber, boleh ya, nanti akan terjawab. Untuk Pak Firdaus nanti juga boleh karena Pak Firdaus masih bergabung bersama kita. Dan kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami dalam diskusi Pati Business Forum 2022. Masih dari Kabupaten Pati pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam Pati Business Forum 2022. Masih terkait UKM yang ada di Pati ini yang memang harus didorong betul-betul. Salah satunya diberikan ruang, diberikan fasilitas. Nah, ruang seperti apa sih Pak yang dibutuhkan oleh para pebisnis kecil pelaku UMKM ini Pak Safin? Silahkan Bapak. Jadi pemerintah Kabupaten Pati ini udah sangat mensupport sekali dengan UMKM. Contohnya mungkin kita juga di sini ada yang namanya Plaza Pragulo.
yang itu ada di Desa Margorejo, dan tentunya ini juga menjadi tempat untuk pameran dan berjualan dan di situ gratis. Artinya saya ajak juga Bapak Ibu investor ini juga bagaimana juga selain menanamkan modalnya di sini, bagaimana juga memperhatikan kawan-kawan UMKM. Jadi apa yang menjadi supporting, mungkin ada sub-sub pekerjaan yang memang bisa dikerjakan oleh UMKM Kabupaten Pati, tentunya ini bisa diakomodir. Jadi jangan khawatir bahwa insya Allah di Kabupaten Pati ini kita mendorong dari mulai yang kecil, menengah, dan besar untuk menggerakkan ekonomi. Ya, jadi pandemi ini bukan hanya sebagai salah satu momok ya, jadi juga menjadikan satu ketangguhan ya Ibu ya, karena ada inovasi-inovasi yang muncul. Baik, sekarang kami boleh persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya ya, silakan langsung tunjuk tangan. Nanti tim kami akan memberikan mikrofon dan silahkan berdiri, bisa langsung disampaikan pertanyaannya dan juga nama. Untuk penanya pertama kami persilakan, boleh mohon berdiri Mas agar bisa terlihat ya semuanya di kamera. Diperkenalkan dulu namanya Mas, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Subaskoro dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Pati. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dari Bank Indonesia Jawa Tengah terkait dengan maraknya investasi-investasi yang datang dari luar masuk ke Jawa Tengah, masuk ke Indonesia, begitupun juga dari luar Jawa Tengah yang berbondong-bondong masuk Jawa Tengah. Kira-kira insentif apa yang bisa diberikan oleh Bank Indonesia kepada pelaku usaha dalam hal ini investor maupun dalam negeri, termasuk juga UMKM yang kemungkinan bisa mensupport daripada investasi-investasi tersebut. Mas Baskoro ya, baik, kita ke pertanyaan pertama. Untuk Pak Berry terlebih dahulu tadi, insentif apa sih Pak yang bisa diberikan Bank Indonesia untuk para investor yang akan menanamkan investasinya? Ya, tadi terkait sebenarnya investasi, insentif untuk investasi sebenarnya itu dari sisi makroprudensial, karena suku bunga kita nggak bisa turunkan lagi. Sisi makroprudensial itu adalah pertama bisa kita katakan bahwa saat ini likuiditas bank itu sangat besar, sehingga dia sebenarnya bisa memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah lah intinya ya. Dan ini juga kita juga mengeluarkan namanya ada jadi kita meminta bank untuk mengeluarkan, sebenarnya kamu itu punya cost of fund itu berapa, terus kemudian kamu melihat resiko debitur itu berapa, itu namanya, saya lupa namanya, suku bunga minimum gitu ya. Jadi itu nanti sengaja ditransparansikan sehingga ini akan menjadi patokan lah bagi bank-bank lain. Nah itu dari sisi makroprudensial. Kemudian juga kita memberikan diskon GWM bagi bank-bank yang menyalurkan kepada sektor-sektor prioritas. Sektor prioritas itu apa? Dia berdampak besar ke ekonomi, dia juga punya serapan tenaga kerja yang besar. Nah inilah sebenarnya yang kita coba dari sisi kebijakan. Kita berikan kesempatan untuk satu penanya lagi ya. Pertanyaannya singkat saja ya Mas ya, baik silahkan. Dengan Mas siapa dari mana? Mohon berdiri Mas. Perkenalkan, nama saya Brian dan saya mewakili dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Saya ada satu pertanyaan kepada Ibu Dea dari ekspor, terkait ekspor. Kebetulan kami dari HIPMI ini sedang ada beberapa program terkait bagaimana kita mengumpulkan potensi-potensi dari pengusaha-pengusaha HIPMI ini, bagaimana kita nggak hanya selling di
lokal, tapi kita bisa go global. Nah, pertanyaan saya sebenarnya hanya satu, bagaimana kita bisa mengakses edukasi itu atau kita bisa mengakses channeling tersebut. Karena kami mungkin beberapa kali kesulitan, kita punya inovasi, punya produk, tapi cari buyer nggak tahu harus kemana. Kami perizinan dari A sampai Z yang perlu diperlukan untuk ekspor harus seperti apa. Itu kami butuh akses atau edukasi itu, yang kami harapkan bisa difasilitasi akhirnya. Terima kasih Mas Brian, ini semangatnya luar biasa ya, karena masih muda dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, jadi semangat untuk mengembangkan pati, ini besar sekali. Ke Bu Ade terlebih dahulu ya Ibu ya, gimana Bu cara dapat channel-channel untuk edukasi penjualan ekspor? Yes, terima kasih Mas, salut semangatnya. Regenerasi kita ya, jadi begini, pertama adalah manfaatkan digital. Terus kemudian atur secara internasional melalui GPEI, kita ada program yang namanya inkubasi. Jadi Anda nanti masuk dalam area kita didik, terus kemudian kita berikan banyak sekali, artinya korban itu buyer, yang akan kita eksekusi. Dan ini harus kita DD. Nah, tentunya Anda harus menjadi anggota GPEI dulu. Nah, berikutnya adalah ketika sudah mendapatkan segalanya, kita harus lihat bahwa konsistensi Anda sebagai pengusaha itu sampai di mana. Kemarin kita sudah menelurkan beberapa mahasiswa dari UGM, dari Undip, yang notabene dia trader. Dia sudah berangkat 3 kontainer ke Vietnam, rumput laut. Yang kalau kita lihat sebenarnya kesian Mbak, ya. Tapi saya dengan tega ya harus seperti itu. Jadi dia nyisir sampai ke sana, pokoknya kita edukasi terus lah seperti itu. Bukan berarti itu apa ya, itu memang rimbanya ekspor seperti itu. Yang berikutnya adalah taro. Taro itu bahan baku untuk pengganti nikotin, pengganti tembakau. Nah itu dari Lompong. Itu juga mahasiswa sudah berangkat kemarin pecah telur itu 1 kontainer, walaupun baru 1. Kemudian makanan juga seperti itu. Nah kita yang kedua seperti itu, yang ketiga adalah hubungan baik dengan diaspora. Kemudian dengan ITPC atau ADAC dan lain sebagainya, bagian promosi dari kita. Yang berikutnya adalah GPI. GPI ini seperti supermarketnya dari penyenangan semua. Silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan sekali-sekali langsung tergiur dengan buyer. Karena bisa-bisa jadi tidak untung malah buntung. Terutama dalam tanda kutip negara-negara tertentu yang tidak bisa saya sebutkan di sini kecuali di klinik. Itu kita akan sebutkan semua buyer dan seluruhnya beserta track record mereka. Apakah mereka oke atau tidak itu bagian-bagian dari kita. Yang itu merupakan sifat-sifat undang-undang hukum perdagangan internasional bahwa kita harus dilindungi seperti itu dan juga melindungi buyer. Ya. Saya kira seperti itu. Anda harus jadi anggota dulu ya. Baik ya. Tawaran menarik ya Mas Brian ya. Gabung jadi anggotanya Bu Ade ya di GPI. Nanti juga sekaligus bisa mengedukasi teman-teman pelaku UMKM ya Ibu ya. Baik. Kita nanti akan masih ada 1 segmen lagi pemirsa, tetap bersama kami dalam Pati Bisnis Forum 2022. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi Pati Bisnis Forum 2022 dan kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan minta closing statement ya dari masing-masing narasumber yang hari ini sudah berkenan hadir berdiskusi dalam Pati Bisnis Forum 2022. Yang pertama, Bupati Pati Bapak Haji Haryanto. Silahkan disampaikan closing statement ya Bapak. Baik, terima kasih Mbak Devi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang lain, utamanya adalah Pak Firdaus yang sekalipun virtual tapi beliau memenuhi undangan daripada kami sehingga bisa memberikan wawasan, memberikan pengertian kepada para pelaku bisnis maupun juga utamanya adalah para investor. Kemudian juga Bu Ade, kemudian juga Pak Harahap juga dari BI dan Pak Wakil maupun juga Bu Kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Tanpa ada beliau-beliau ini juga tidak bisa
semeriah ini. Kemudian juga saya terima kasih dari para investor ini yang hadir, dari Mr. Kim, Mr. Yun, kemudian juga dari Pak Heri Mulyono, kemudian juga dari Pak Romli juga, dan semuanya dari Jarum juga akan terima kasih. Dan saya berusaha memberikan peluang investasi dengan memberikan kemudahan pelayanan dan juga ruang gerak yang nanti di Kabupaten Pati ini akan kita fasilitasi sebatas kemampuan dan kewenangan saya yang saya lakukan. Jadi insya Allah di investasi di Kabupaten Pati kita terima dengan senang hati, kita terbuka dan tidak akan disulit-sulit dan akan kita dukung bersama-sama. Itu, iya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bupati. Kemudian Pak Wabub, apa yang ingin disampaikan Bapak yang terakhir nih Pak, closing statementnya silahkan Pak Saiful. Baik, terima kasih. Jadi mari semua seluruh stakeholder di Kabupaten Pati, terutama masyarakat Kabupaten Pati, mari kita sambut era yang saat ini digitalisasi, era investasi, dan tentunya mari kita kuatkan dan semoga Kabupaten Pati ini bisa membangun dengan baik, bukan hanya dari sektor pemerintahan, tapi sektor swasta juga sangat penting untuk menggerakkan seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Pati. Pati pro investasi. Wow, Pati pro investasi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Selanjutnya yang bergabung bersama kami melalui Zoom, Bapak Muhammad Firdaus. Silahkan Pak Firdaus. Terima kasih Bapak Ibu. Memang sekarang kabupaten kota, provinsi, semua saling bersaing Bapak Ibu untuk mendapatkan atau menjadi tempat investasi yang terbaik. Semoga peluang investasi di Pati menarik minat pengusaha asing sehingga nanti ketika mereka hadir ke Pati maka akan menjadi pemacu juga bagi UMKM untuk ikut terlibat sehingga terjadi pemerataan ekonomi di daerah dan UMKM di Pati bisa naik kelas menjadi pengusaha-pengusaha yang lebih sukses lagi. Demikian, terima kasih Pak. Bu. Amin, terima kasih ya. Semoga pengusaha di Pati bisa naik kelas jadi pengusaha yang sukses. Salah satunya dari dukungan Bank Indonesia. Yang terakhir Pak Beri, apa yang ingin Bapak sampaikan ini Pak untuk para investor agar tertarik nih berinvestasi di Pati? Ya, terima kasih. Mungkin dari kami adalah memang global itu cenderung gloomy gitu ya. Domestik juga terpengaruh. Namun saya kira kita tetap optimis bagaimana investasi itu datang ke Jawa Tengah, terutama mungkin juga di Pati ini, dan mengupayakan komoditi-komoditi yang unggulan untuk ekspor gitu, sehingga ini akan mengakselerasi lah pemulihan maupun pertumbuhan ekonomi di Pati, Jawa Tengah maupun nanti bisa berkontribusi di nasional. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beri. Yang terakhir dari Bu Ade, semangatnya luar biasa ya dari tadi Bu Ade ya. Silakan Bu Ade. Saya sedikit memberikan, semoga yang jatuh bisa belajar tumbuh, yang sakit bisa belajar pulih, yang lagi patah bisa lekas kembali melangkah, yang berjuang sembuh bisa kembali jadi utuh, yang semangat terus bisa menggeliat. Salam investasi, salam ekspor. Wow, salam investasi, salam ekspor, luar biasa. Sekali lagi kepada Bupati Pati Bapak Haji Haryanto, terima kasih. Pak Bub sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami hari ini. Terima kasih juga Bapak Wakil Bupati Pati, Bapak Haji Saiful Arifin. Terima kasih Pak Saiful Arifin sudah berbincang. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Deputi Kepala KPW Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Bapak Beri Ahrab. Terima kasih Pak Beri. Dan tentunya terima kasih kepada Ketua GPI Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia Ibu Ade Siti Muksoda. Terima kasih Bu Ade. Dan yang jauh bergabung bersama kami tapi terasa dekat ya hari ini ada Pak Muhammad Firdaus, Direktur Sistem Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan Kementerian Investasi BKPM. Terima kasih Pak Firdaus telah bergabung dari awal sampai akhir. Bapak semoga sehat selalu Pak Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bapak Bupati, Bapak.
Iya, kita tunggu nanti ya, mampir ke Pati, nanti kita makan bareng Pak, ngafe bareng ya di Jalan Penjawi nanti ya. Kalau Pak Firdaus mampir ke Pati ya. Dan demikian untuk diskusi kita pada hari ini dalam Pati Business Forum 2022, kami juga ucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati yang telah menyelenggarakan acara hari ini. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat dan kita tunggu sinergitas dari pemerintah Kabupaten Pati dan tentunya investor-investor yang mau berinvestasi di Pati karena Pati pro investasi. Saya Devina Permata undur diri, sampai jumpa.